Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ati Stianingsi, calon guru penggerak angkatan 6 kelas 0655B1, nomor peserta 2015 02824674 dari SMA Negeri 3 Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Kali ini saya akan menyampaikan materi 11A8 berupa koneksi antar materi, yaitu kesimpulan dan refleksi dari modul 11. Baik, terlebih dahulu akan saya perkenalkan Bapak-Bapak yang selama ini membimbing saya di dalam proses pembelajaran. Yang terhormat fasilitator kelas 0655 Bapak Edi Rahno. Kemudian ini adalah Bapak pengajar praktik kelompok 0655B1 yang terhormat Bapak Andi Syamsuddin Jompa. Terima kasih atas bimbingannya kepada kami, terutama kepada saya, sehingga bisa menyelesaikan materi modul 1.1. Dan ini adalah saya, Ati Stianingsi, calon guru penggerak angkatan 6. Baik, kali ini akan saya sampaikan berupa kesimpulan dan penjelasan tentang dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang diambil dari paparan instruktur pada saat elaborasi pemahaman modul 11. Kepada yang terhormat Bapak Pangerso Liliat Moko, terima kasih atas paparannya yang begitu jelas sehingga menyebabkan kami menjadi lebih bisa memahami modul 11 ini. Oke. Yang pertama tentang dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah menuntun, yaitu among. Artinya segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat, dengan semboyan yang diambil dari Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sung Tulodo, di depan memberikan teladan. Kemudian Ing Madya Mangun Karso, di tengah memberikan semangat, dan Tutwuri Handayani di belakang memberikan dorongan dan bimbingan. Artinya di sini kita sebagai pendidik memiliki kewajiban untuk menuntun anak agar anak bisa mengembangkan potensinya menjadi manusia seutuhnya, memanusiakan manusia, dan mereka bisa mencapai kebahagiaan dan keselamatan baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang kedua adalah kodrat anak, yaitu merdeka atau bermain. Manusia merdeka itu adalah manusia yang hidupnya, lahirnya, atau berdirinya itu tidak tergantung dari orang lain, tetapi berlandaskan pada kekuatan sendiri. Bermain adalah salah satu kodrat anak. Dan tentu saja permainan dapat menjadi pembelajaran di sekolah supaya anak-anak bisa merasakan kenyamanan berada di sekolah. Kemudian budi pekerti juga sudah ada pada diri anak. Yang ketiga adalah berpihak kepada anak. Nah, artinya di sini bebas dari segala ikatan. Suci hati, mendekati sang anak bukan untuk tujuan tertentu, bukan untuk mengambil atau meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba kepada anak, untuk memberikan kasih sayang, memberikan rasa hormat kepada anak. Ingat, pendidikan itu harus terletak di dalam pangkuan ibu dan bapak, karena hanya ibu dan bapak sajalah yang dapat berhamba kepada sang anak, yang dapat memberikan kasih sayangnya, memberikan cintanya yang tak terbatas kepada anak, sehingga anak-anak bisa
mengembangkan potensinya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Kemudian yang keempat adalah bukan tabula rasa. Anak-anak bukan kertas yang kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan orang dewasa. Ingat, anak lahir itu dengan kekuatan kodratnya yang masih samar-samar, dan tujuan pendidikan adalah menuntun anak untuk bisa menebalkan garis-garis samar tersebut agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Kita sebagai pengajar, sebagai orang dewasa, tidak bisa memaksakan kehendak kita agar bisa diikuti sepenuhnya oleh peserta didik. Itu hal yang harus kita ingat. Yang kelima adalah dasar-dasar pendidikan budi pekerti, yaitu watak, karakter, yaitu bersatunya atau perpaduan yang harmonis antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga dapat menimbulkan tenaga atau semangat. Dan yang terakhir adalah petani. Ingat, seorang petani dalam hakikatnya sama dengan kewajibannya dengan seorang pendidik. Yang menanam jagung, maka dia harus bisa memperbaiki kondisi tanahnya agar jagung tersebut bisa menjadi jagung yang berkualitas baik. Kemudian harus bisa memberi pupuk dan airnya, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidupnya tanaman jagung tersebut. Ingat bahwa menanam jagung berbeda perilakuannya dengan kita menanam padi atau menanam mangga, karena setiap buah itu memiliki potensi ciri khas tersendiri, sehingga tentu saja mereka harus diperlakukan sesuai dengan potensinya agar mangga tetap menjadi mangga yang berkualitas, jagung pun tetap menjadi jagung yang berkualitas. Begitupun dengan anak-anak, masing-masing memiliki potensi yang berbeda-beda. Tugas kita hanya menuntunnya, mengembangkan potensinya agar mereka bisa berkembang dan menjadi manusia yang seutuhnya. Baik. Selanjutnya di sini adalah refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru yang diambil dari pertanyaan yang pertama, yaitu apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1 ini. Kalau kita lihat gambar yang ada di samping ini adalah gambar saat saya belum mempelajari modul 1.1. Sebelum mempelajari modul 1.1 ini, saya sangat percaya dan sangat mengikuti aturan bahwa pendidikan yang berhasil itu adalah pendidikan yang muridnya memiliki nilai kognitif di atas KKM dan selalu meningkat dari tahun ke tahun. Sehingga dalam pembelajaran saya sangat berfokus pada pencapaian pembelajaran dengan hasil capaian murid di atas KKM. Sedikit pun seolah-olah tidak ada waktu untuk membuat suatu permainan saat belajar, karena dianggap hanya akan membuang waktu saja. Pemberian tugas yang sangat objektif pun disesuaikan dengan tahapan-tahapan yang seharusnya. Saya seolah menjadi manusia yang egois, karena hanya memikirkan kemajuan, perkembangan, pemahaman pelajaran ekonomi yang harus sampai pada murid, dan mereka harus mencapainya dengan nilai maksimal tanpa berusaha untuk mengerti apa yang dirasakan oleh mereka saat harus mengerjakan berbagai tugas yang diberikan oleh semua guru mata pelajaran yang mereka ampuh pada waktu yang bersamaan. Sedikit pun tidak pernah terlintas untuk melaksanakan pembelajaran dengan rileks, ya, agar murid menjalankannya dengan bahagia. Yang ada adalah bagaimana caranya agar materi tersampaikan semua dan murid bisa paham tentang itu, sehingga mereka dapat mengerjakan soal dengan baik saat berada di
pekan ulangan atau saat ada di dalam ulangan tes-tes yang lainnya. Dengan kata lain, selama ini pembelajaran yang saya lakukan berorientasi pada pencapaian hasil belajar siswa, sehingga memperlakukan murid sebagai seseorang yang harus selalu mengikuti aturan yang berlaku baik di sekolah maupun di. Refleksi yang kedua dari pengetahuan dan pengalaman baru yang berpangkal dari pertanyaan apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini. Bisa dilihat juga gambar di samping adalah bahwa setelah mempelajari modul ini terjadi perubahan yang cukup besar dalam proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Di antaranya adalah saya mengajak anak-anak untuk bermain sambil belajar. Mereka bisa meminta mau main apa di setiap topik pembelajaran yang berbeda. Seperti dalam gambar di samping, murid sedang melaksanakan pembelajaran dengan metode jigsaw. Mereka terlihat bahagia saat melaksanakannya. Mereka bebas berekspresi untuk membuat sendiri alat peraga pembelajaran. Nilai bukan lagi menjadi prioritas utama. Yang terpenting adalah mengajak murid untuk mengikuti proses pembelajaran dan pelajaran dengan rasa bahagia, karena sejatinya budi pekerti sudah ada pada mereka. Tugas saya adalah menebalkan garis-garis samar tersebut, menggali potensi mereka agar dapat tersalurkan. Selanjutnya adalah rekonstruksi proses pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara konkret dengan konteks lokal, sosial, budaya di kelas dan di sekolah. Pertanyaannya adalah, apa yang akan Anda terapkan lebih baik agar di kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Kita lihat di sini ada anak kecil sedang memegang cahaya lampu. Itulah diri saya. Bagaikan seberkas sinar lampu yang menyala di kegelapan. Itulah yang saya alami sekarang. Dengan adanya pengetahuan baru mengenai dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, telah memberikan warna baru bagi saya untuk melaksanakan pembelajaran di kelas. Saya semakin mengetahui tujuan pendidikan untuk memanusiakan manusia, untuk menuntun murid agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian di gambar selanjutnya di sini saya sedang bermain bersama anak-anak pramuka dalam sebuah latihan. Sebagai langkah awal yang akan saya lakukan baik di kelas adalah dengan merencanakan berbagai permainan yang bisa disiapkan pada setiap pokok bahasan ekonomi. Di antaranya yang paling dekat dalam bab ketenagakerjaan, saya akan merencanakan dengan menggunakan metode sosiodrama, di mana masing-masing murid akan bermain sesuai dengan perannya, dan sebelumnya sudah dibuatkan kesepakatan terlebih dahulu, dan mengajak mereka untuk menjalani pembelajaran dengan rasa bahagia. Kemudian di tingkat sekolah, saya akan memperlakukan murid dengan penuh kasih sayang, berusaha untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki dan mendukung sepenuhnya berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti, dan mengajak kepada mereka, memberikan dorongan, dukungan untuk mengikuti lomba-lomba yang ada yang ditawarkan kepada pihak sekolah, mengembangkan potensi mereka untuk terus berkarya. Kemudian di sini mendatangkan pelatih atau ahlinya, sehingga anak-anak dapat mengembangkan potensinya, diarahkan oleh orang yang tepat. Demikianlah pemaparan saya mengenai tugas 11A8, koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi dari modul 11. Terima kasih, sampai berjumpa kembali dalam modul selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.